Gagal mas, gagal. Saya kan pertama itu modal sebetulnya kan tinggal nipis mas, tidak punya modal sebenarnya. Tinggal ala kadarnya lah. Mergo kula niku pengen istilahnya bangkit. Wah, kula buka YouTube. Wah, niku wonten sing berhasil. Wah, istilahnya miara 3 bulan. Akhirnya kurang umur saya terburu-buru pengen secepatnya kan merasakan hasilnya kan. Nah, akhirnya berhubung saya kawinkan keempat, saya ibu keempat kali tidak jadi, saya jual. Perkenalkan, nama saya Atim Suromentolo. Kalau kepule penjenengan bisa pinara enten nggen kula. Alamat saya RT 30 RW 16 Dusun Depok, Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Ceritanya gini mas, pelarian sebetulnya. pelarian, tapi saya rasa yang ngambil hikmah dari pelarian saya itu, saya milih sapi itu sangat menguntungkan. Walaupun ternyata ya sulit untuk dijalani kan, sulit dijalani. Karena apa? Petani atau peternak sapi itu harus mempunyai ilmu. Kalau boleh saya bilang harus menguasai P4. P4 Pak ya? Ya, P4. Apa itu Pak P4 itu? Pertama papan. Yeah. Yang kedua pakan. Yang ketiga pakem. Yang keempat itu pawitan mas. Yeah, siap. Yeah. Nah, ini punya yang papan, punya pakan, punya pakem atau ilmu, ndak punya pahitan, ndak bisa ngingu ternyata. Bisa ngingu, ya siap Pak. Papan atau sih artinya gini, kalau kita mau beternak itu harus tempatnya atau kandangnya itu harus dipikirkan. Sebab kandang itu bukan cuman tanah dikasih gubukan atau rumah untuk ditempati sapi, ndak harus ada pendukungnya seperti air. Untuk memandikan, untuk minum, airnya harus bersih kan, gitu. Terus yang kedua pakan calon yang diingu itu mas. Calon ternak yang dipelihara itu sama sapi harus siap seperti nanam gajah dan lain sebagainya. Paling enggak 1 tahun sebelum memelihara itu harus siap. Kalau enggak ya remuk kita. Kekurangan pakan gitu. Nah, kekurangan pakan. Yang ketiga itu pakem. Pakem itu kalau orang sekarang, orang modern itu ilmu. Punya papan, punya pakan, tapi tidak punya ilmu. Mubadir, itu jelas mubadir mas. Ciloko akhirnya kan. Seperti saya tidak punya ilmu. Akhirnya ya gaduk-gaduk tun, artinya kan setengah nyampe, setengah ora kan. Itu. Terus yang keempat itu pawitan. Kalau sudah keempatnya itu terpenuhi, saya rasa peternak yang sudah maju itu jalannya mulus bagaikan aspal Korea aja. Tapi kalau kita sebagai pemula ini ya memang harus rajin-rajin mencari ilmu. Golek pakeme yang berhasil, nyuwun artose, nyuwun ilmune. Mugi-mugi para suhu yang sudah berhasil itu ndak pelit ilmu, monggo sami dibantu ben padha ngrasakne, terutama nggih kados kula sing tahu kejedit ngeten niki. Kan seperti saya yang pernah kejedit itu harus dibantu secara ilmu. Dalam artian seperti apa Pak ini kejeditnya, bisa sedikit jelaskan Pak? Ya, saya pernah usaha tapi gagal mas. Terus akhirnya sapi ini yang ngapunten sebetulnya pelarian untuk menenangkan pikiran. Dan yang kedua saya rasa sapi menguntungkan. Tapi ternyata saya kurang ilmu kan gitu loh. Nah, ilmu itu makanya penting. Pakem atau ilmu itu penting sekali. Kalau kita tidak mau istilahnya terjebak dalam lingkaran yang istilahnya menghancurkan, ya harus rajin-rajin minta petunjuk, buka-buka media yang kira-kira pas
terus yang istilahnya bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ikuti sesuai dengan keadaan lingkungan, seumpama apa yang kira-kira bisa untuk tambahan pakan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mengandalkan sintrat dan lain-lain, ya mungkin kan bagi orang-orang pemula kan ya itu namanya modalnya yang enggak nutut. Tapi kita harus kreatif, itu aja. Intinya kita harus kreatif mencari solusi gimana supaya ternaknya itu bisa berhasil secara maksimal gitu. Kalau jenengan sini fokusnya sebenarnya untuk pengumuman sehari-hari gitu atau untuk yang ke arah di Idul Adha Pak Ino? Nah, kalau saya gini Mas, kalau ada kesempatan beli agak miring bisa saya gemukkan ya saya ambil. Artinya dibeli. Kalau khusus lebaran ya enggak juga. Pas besar itu memang ya kan momen-momen tertentu toh Mas. Yes, ya. Kalau seandainya kita bisa mengambil kesempatan itu, bukan artinya kesempatan besar ya mengambil keuntungan yang ya kan enggak Mas. Tapi kan ya agak lumayan dibanding hari-hari biasa gitu loh. Ya, kalau istilahnya kita nguber, wah ini pas tepat Idul Adha kita harus mengambil untung yang sebesar. Sekarang orang sudah pinter kok. Kan udah pinter, pembeli pinter juga jelimet. Enggak mau harga, enggak bisa dibohongi. Kalau harganya pasaran segitu ya dia ngambil segitu, enggak mau ya walaupun istilahnya dibilangi apa saja. Kan rupa nggak werego. Niku lagi. Dengan P4 penamaan P4 tadi Pak nggih papan, kemudian pakem dan juga pawitan. Nah, ini sebelum kita menuju ke penjelasan pawitannya, ini dulu liku-liku jenengan di awal ternak itu ada semacam langsung berhasil atau ada kegagalan gitu Pak? Gagal Mas, gagal. Gagalnya seperti apa Pak? Gagalnya gini, saya kan pertama itu modal sebetulnya kan tinggal nipis Mas, tidak punya modal sebenarnya. Tinggal ala kadarnya lah. Mergo kula niku kepingin istilahnya bangkit. Wah, kula buka YouTube. Wah, niku wonten sing berhasil istilahnya miara 3 bulan hasil 2 kali lipat tadi itu. Saya kurang ndak punya pakem, ndak punya ilmu. Akhirnya saya ya hampir hampir habis juga. Wis modal karek titik. Iya. Nggih, kurang ilmu. Akhirnya kan hampir terpelosok dalam kehancuran juga. Tapi alhamdulillah kan ada sebagian, artinya saya buka-buka media, ada yang istilahnya gini loh, harus gini. Secara istilahnya urutan itu tadi saya pelajari, iya akhirnya belum maksimal keuntungannya karena kan waktu, artinya kita perlu proses. Pertama perlu proses, yang kedua ya harus telaten juga. Harus telaten, artinya memilih dan memilah mana yang pas untuk saya terapkan kan ngoten. Saya terapkan untuk lingkungan saya sesuai dengan iklimnya, cuacanya itu sebagaimana kan. Kandang pun kan harus diperhatikan. Tapi ternyata ya memang benar kalau kita istilahnya mau untuk belajar. Akhirnya gini Mas, begitu saya itu pertama itu ya gimana ya, kurang ilmu. Akhirnya saya belajar buka media. Ternyata ya ada orang-orang baik. Artinya saya pertama itu ke Mas Teguh Topo. Sapipedia itu? Iya, Sapipedia. Tindak ke sana? Sampun. Terus saya kira ngeten, kula niku njupuk pedet. Dibilang niki lomba apik, tapi ya memang benar bagus. Bagus Mas pedet dari Mas Teguh Topo niku. Bagus, tapi kula kurang kanten mawon. Artinya kan pedet wedok ngoten. Ya, pedet betina. Niku nggih pedet betina. Akhirnya kurang umur saya terburu-buru pingin secepatnya kan merasakan hasilnya kan. Nah, akhirnya berhubung saya kawinkan keempat, saya IB keempat kali tidak jadi, saya jual. Wah, tapi ya getune ya tidak karuan gitu loh, Mas. Terus akhirnya wah apa saya tidak cocok ya sama pedet betina.
Akhirnya saya ketemu sama Mas Iput. Iput Duta Sapi Tulungagung. Nggih. Iput Pakel Tulungagung niku duta sapi. Sapi napa niku sapi hias nggih. Yes. Panjenengan nih Mas Iput rawuh wonten kandang kula nggih cerita ngoten. Akhirnya saya ambil 2, Mas. Ambil 2, sekarang masih ini saya eman-eman ini buat sawang-sawangan. Ini belum poel Pak ya? Belum, masih ogak-ogak Mas ini. Masih ogak-ogak ini ya. Kalau ini sudah poel. Ini dari Mas Iput sedaya niki. Dan ini tadi skip flashback sebentar Pak, yang di Mas Teguh Topo itu sebenarnya bagus ya. Bagus nggih. Cuman karena nun sewu, kurang ilmunya dari jenengan, Mas. Jadi rusak gitu. Ndak rusak Mas. Ndak kanten. Akhirnya saya jual. Wah bagus Mas, sapinya bagus sekali. Bukan ini mempromosikan Mas Teguh loh nggih. Artinya memang bagus, artinya pada waktu itu saya beli 11 juta kalau tidak salah. Pedet wedok, pedet betina. Saya piara 1 tahun Mas. Itu akhirnya saya jual laku 18,5. 18,5. Iya. Tapi saat itu seandainya pas jenengan kanten di IB nunggu puel dulu intinya Pak ya. Dulu ya. Itu saya mungkin aja ya karena melihat postur dan kan enggak jauh dari itu toh Mas. Bibitan betina itu. Lah ada ya apa ya? Kemungkinan IB-nya bagus kan bagus juga kan. Siap. Nah, ini mergo apa ya? Karena saya kurang telaten lah, kurang tahan, akhirnya keburu nafsu, kok ndak hasil akhirnya ya salah jalan malah saya jual akhirnya. Saya ya gimana ya? Getun lah. Getun, tapi ya ini mudah-mudahan ada rezeki terus sowan malih. Sowan lagi ke Mas Teguh Topo. Cari amin. Dan juga dari Mas Iput Duta Sapi pemilihan bibitnya juga sangat bagus. Iya bagus. Untuk Duta Sapi oke. Artinya pedagang yang amanah. Ini seperti ini Pak ya. Ini dulu ambilnya dari sana gitu. Dari Mas Iput. Ini belum puel loh teman-teman. Belum puel. Cobi kula dek nih. Diberdirikan juga. Sebelum kita menginjak ke yang keempat pawitan teman-teman. Kita lihat sendiri. Ini tapi sekarang masih ogak Pak ya? Masih ogak Mas. Tapi belum poel ini. Ini karena sempat agak gemuk sebelum ini. Karena memang saat ini ogak giginya jadi merasakan sakit, kurang begitu suka makannya gitu Pak. Nggih. Ini juga sama. Intinya ngoten. Ini bukan karena penyakit atau apa, tapi karena mau copot giginya, akhirnya merasa risih mungkin Mas makannya. Nah sekarang mohon dijelaskan yang keempat Pak, ini tadi yang pawitannya Pak sebelum kita kalau yang lain. Ini Mas, nek papan wis kagungan, wis sudah punya pakan, sudah nanem pakem atau ilmu sudah punya, itu pawitan itu harus ada kalau memang mau ternak. Jangan seperti saya. Modalin ndak ono. Kira-kira gini. Ming melek cara gamane keret tanpa untu. Itu kalau orang Jawa gitu. Ini keret tanpa untu kan. Kalau salah ya mohon maaf. Mungkin ada kurang lengkapnya, tapi mudah-mudahan para peternak muda khususnya jangan malas untuk mencari ilmu. Seperti itu Pak. Itu. Dan ini untuk ini Pak. Kemarin yang Idul Adha itu jenengan mengeluarkan atau jual berapa di sini? 12 Mas. 12 ya? Iya. 12 ekor ya. Alhamdulillah Pak nggih. Nah ini teman-teman. Dan juga bisa diceritakan sedikit Pak ini sebagai bonus untuk pemilihan bibit-bibit sapinya yang seperti apa sih di jenengan ini? Pemilihan bibit datang aja ke pedagang yang istilahnya rela membagikan ilmunya dan dagangnya itu amanah. Seperti Mas Iput itu loh. Ini saya enggak promosi tapi ternyata kan kenyataan. Iki lho Mbah kan gitu. Ini lho Mbah apik tapi regane yo perih kan. Gitu. Tapi kan kenyataannya kan ada. Rupa nggo rego gitu Pak. Rupa nggo rego. Kalau memang kita enggak punya ilmu, datang aja kepada orang yang punya ilmu dan amanah. Itu aja. Walaupun istilahnya perih, istilahnya mundak 2 juta tapi
hasilnya top markotop. Nah. Ya Pak, ini terima kasih banyak sharing-sharingnya. Kita bukan berarti mendiskriminasi satu sama lain dan apa, ini tidak ada unsur apa-apa, memang dari lubuk hati Pak Suro sendiri tadi Pak. Nggih. Makasih nggih. Saya juga begitu juga Mas, artinya gini. Itu menurut pengalaman saya. Saya datang ke Mas Ibut, datang ke Mas Teguh Topo, itu ternyata tidak keliru. Saya bukan artinya mendiskriminasikan yang lain, enggak ya Mas Jo. Tapi kan itu sesuai dengan apa yang saya alami kan itu. Kan yang lain belum pernah saya datang karena saya pemula gitu loh. Kan orang-orang itu lah piantun-piantun yang kedua piantun itu yang pernah saya datangi. Di sana istilahnya sambutannya bagus, terus sisinya diarahkan. Ya kita jujur saja kalau memang cari ilmu. Bukan kita sok pinter. Mas aku ki pingin ngingu, aku ki pemula kan gitu aja. Nanti pasti dikasih wawasan. Orang-orang seperti beliau-beliau itu ndak pelit ilmu. Saya yakin itu panjenengan sing calon sing yang mempunyai apa angan-angan untuk beternak harus rajin mencari ilmu sebelum istilahnya melakukan usaha ternak. Karena itu gampang-gampang sulit tuh. Tidak semudah itu tidak semudah yang dibayangkan Pak ya. Siap Pak, semoga sharing-sharing ini istilahnya bukan kita kok saling membelajari, saling apa ya Pak, saling menggurui, tapi kita sharing-sharing untuk belajar. Nggih, sesuai pengalaman saya Mas nggih. Sambutan semuanya mudah-mudahan kedatangan Mas dari negara sapi. Dari negara sapi itu bisa bermanfaat bagi kita semua yang mau istilahnya menjalani usaha ternak. Ini tadi kebetulan ada acara di pas ini Pak, dekat ya 300-an meter dari sini, terus mampir sharing-sharing sama Pak Suro Mentolo ini. Terima kasih banyak Pak, semoga peternakannya tambah maju dan sharing-sharingnya ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Salam sehat, salam bahagia, semoga peternakanmu makin maju, sapimu makin lemu-lemu dan kebahagiaan selalu menghampirimu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.